Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita membahas materi teks deskripsi tentang ciri penggunaan bahasa teks deskripsi yang belum selesai ya. Bapak baru menjelaskan sedikit tentang cirinya. Ada 4, yaitu penggunaan kata khusus dan umum, perincian kalimat, terus pilihan kata dengan emosi kuat, atau penggunaan citraan atau imaji ya. Terus yang keempat adalah penggunaan majas. Nah, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu ini ya. Tapi sebelumnya kalian boleh tonton ringkasan materi sebelumnya tentang ciri penggunaan teks bahasa teks deskripsi di video ini. Sebelum Bapak nanti lanjutkan ke materi ciri penggunaan bahasa teks deskripsi di penggunaan kata khusus dan kata umum ini yang nomor 1 ya. Silahkan kalian tonton dulu ini di setelah kalian tonton sedikit ringkasan dari materi sebelumnya, kita lanjut ke penjelasan ini, penggunaan kata khusus dan kata umum. Nah, di sini sudah Bapak tulis ini hiponim dan hipernim. Jadi hiponim ini adalah kata khusus. Istilah dalam bahasa Indonesianya disebutnya istilah tata bahasa ya, ini hiponim. Terus kata umum adalah hipernim. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar ya di SD-nya, pernah dengar istilah sinonim ya, sinonim dan antonim. Nah, di tingkat sekolah dasar mungkin kalian sudah pernah belajar tentang ini, sinonim dan antonim. Kalian tahu ya, Bapak ulangi pelajaran waktu SD. Sinonim ini kalian tahu adalah persamaan makna kata gitu. Ini ya. Nah, kalau antonim adalah lawan makna kata. Ini mengulang sedikit, paham ya? Contoh sinonim adalah kata bagus bersinonim dengan kata baik, kata jelek bersinonim dengan kata buruk gitu ya. Nah, tapi kata bagus dengan kata jelek itu adalah berantonim atau perlawanan makna katanya atau lawan makna kata. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini hanya mengulas sedikit pelajaran kalian waktu SD. Nah, yang akan kita pelajari adalah ini, hiponim dan hipernim. Kenapa Bapak ulas sedikit tentang sinonim dan antonim? Karena hiponim dan hipernim ini sebenarnya adalah berkaitan dengan ini. Dua ini berkaitan dengan ini ya. Jadi berkaitan dengan
sinonim. Kurang jelas tulisannya, jadi lupa. Begini aja lah. Nah, ini kaitannya dengan sinonim. Jadi hiponim dan hipernim ini sebenarnya sinonim, hanya saja nanti bukan makna kata benar-benarnya ya. Jadi secara harfiah atau secara istilah ya. Jadi contohnya ini, Bapak sudah tuliskan ini, kata baik. Di sini ada kata jujur, adil, dermawan. Nah, ini disebutnya adalah kaitannya dengan ini. Baik dengan jujur ini sebenarnya sedikit bersinonim atau sama maknanya, hampir sama. Cuman jujur ini lebih khusus lagi menunjukkan kebaikannya. Jadi contohnya gini, ini baik ini kata sifat. Nah, ketika kalian membandingkan ini, jadi tapi ini aja lah, ini ya. Nah, ini baik ini masih umum, sifatnya umum ya. Kata sifat baik ini banyak macam-macam sifat baik. Jadi kalau kita mendaftar sifat baik itu banyak. Nah, yang Bapak contohkan adalah 3 ini. Jadi yang 3 ini adalah contoh sifat atau kata sifat yang bukan bersinonim ya, atau berhiponim, berhipernim baik gitu ya. Jadi jujur ini sifat baik, adil adalah sifat baik, dermawan juga sifat baik. Jadi ini yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus itu seperti itu. Jadi ketiga kata ini adalah kata khusus dari kata baik. Jadi jujur, adil, dan dermawan ini adalah kata khusus dari kata baik. Kenapa disebut kata khusus? Karena ini lebih menunjukkan sifat yang spesifik ya, atau khusus. Jujur itu seperti apa? Nah, ini lebih khusus lagi. Jadi orang yang tidak pernah berbohong gitu ya, itu jujur. Terus adil, orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, nah itu disebut adil. Jadi maknanya lebih khusus. Terus dermawan, orang yang suka memberi, suka menolong, itu disebutnya dermawan. Nah itu khusus ya artinya. Berbeda lagi dengan baik. Baik ini nilainya itu masih umum. Jadi kaitannya nanti masih banyak ya, sifat baik selain ini masih banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Jadi kategori baik itu macam-macam. Nah, yang termasuk ke dalam baik ini jujur, adil, dermawan, giat, itu rajin, itu adalah kata khusus. Dipaham ya? Jadi kata khusus ini ketika menunjukkan sifat baik yang lebih khusus gitu ya. Kita contohkan dari kata benda. Di sini Bapak sudah tulis ada kata sayuran. Sayuran ini masih umum. Banyak jenis sayuran di dunia ini. Nah, di sini Bapak tuliskan 4 macam jenis sayuran. Kubis, kangkung, wortel, pakcoy. Nah, ini disebutnya kata khusus. Kata khusus dari sayuran. Sayuran ini kata umum dari kubis, kangkung, wortel, dan pakcoy. Jadi jenis-jenis sayuran ketika disebutkan satu persatu itu disebutnya kata khusus. Tapi ketika kalian menyebutkan sayuran, nah itu berarti kalian menyebutkan kata umum dari jenis-jenis sayuran yang tadi Bapak sebutkan. Kira-kira itu pengertian dari hiponim dan hipernim. Nanti kalian bisa cari lagi contoh hiponim dan hipernim. Sekian untuk materi kali ini.
kita lanjutkan nanti ke perincian ya, kalimat perincian ciri yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.